kali ini kita akan membahas mengenai joint cost. Kita lihat di sini ada PT Sehat, sebuah perusahaan yang memproses susu menjadi dua produk, yaitu keju dan plain yogurt. Kita bikin dulu konsep mengenai joint cost-nya seperti apa. Berarti di sini ada susu yang diproses menjadi dua produk, yaitu keju dan plain yogurt. Nah, dia bilang selama tahun 2019, proses produksi gabungan menghabiskan sebanyak 5.000 galon susu, di mana harga per galonnya adalah Rp70.000. Berarti ini adalah joint cost ini, direct materialnya kan? Oke, kita masukin di sini joint cost-nya atau harga beli susunya berapa? 5.000 dikali sama 70.000. Terus lanjut. Selain itu, terdapat biaya konversi gabungan sebesar 180 juta. Biaya konversi gabungan, bahasa Inggrisnya adalah conversion cost. Ya, conversion cost kalau kalian ingat adalah direct labor ditambah manufacturing overhead. Tadi udah ada DM-nya, si galon susu ini, DL sama MH-nya dia bilang 180 juta. Karena gabungan juga, maka kita bisa tambahkan. Ditambah sama 180 juta. Ini adalah joint cost-nya. Maka 5.000 dikali 70.000 ditambah sama 180 juta. Hasilnya adalah 530 juta. Perusahaan membeli susu dari peternakan lokal dengan syarat FOB shipping point. Dan selama tahun 2019, ongkos angkut yang terjadi adalah 20 juta rupiah. FOB shipping point, kalau kalian ingat nih, berarti yang bayar ongkos angkutnya adalah pembeli. Dan di soal ini, dalam kasus ini kita sebagai yang membeli. Berarti kita yang membayar ongkos angkutnya. Karena ongkos angkut ini terjadi untuk membeli susu dari peternakan, berarti untuk membawa susu tersebut kan supaya bisa kalian pakai, maka ongkos angkut ini juga boleh kalian akui sebagai joint cost. Jadi kalian bisa tambahkan di sini 20 juta ongkos angkutnya. Maka dari itu, total joint cost kalian adalah 550 juta. Nah, kita baca lagi. Produk keju langsung dijual dan tidak diolah lebih lanjut. Sedangkan produk plain yogurt diproduksi lebih lanjut untuk menghasilkan produk fruity yogurt dengan total biaya sebesar 20 juta rupiah. Nah, yang keju nih nggak diproses lebih lanjut ya. Tapi kalau yang plain yogurt, dia diproses lebih lanjut. Dia diproses lebih lanjut menjadi fruity yogurt. Dia bilang dengan biaya 20 juta rupiah. Berarti biaya 20 juta ini namanya adalah separable cost. Biaya untuk memproses barang lebih lanjut. Seperti itu. Nah, data terkait dengan produksinya di sini keju yang diproduksi adalah 35.000 unit. Kita bisa masukin di sini. Ini keju sebanyak 30.000. Lalu yang dijual adalah 30.000 unit. Dan harga jualnya, selling price-nya adalah 18.000. Nah, ini ya kita salin keterangan di sini. Untuk plain yogurt, di sini produksinya adalah 7.500. Karena dia bilang dia tidak dijual dalam keadaan ini tapi diproses lebih lanjut, maka penjualannya nggak ada. Tapi kita bisa tahu nih, kalau misalkan si plain yogurt ini dijual, kira-kira bisa dijual dengan harga berapa sih? Dengan harga 11.000. Jadi di sini ada selling price sebesar 11.000. Nah, kalau dia menjadi fruity yogurt, berarti produksinya 7.500 unit, sold-nya 5.000 unit, selling price-nya
adalah 12.000. Oke, sekarang kita akan mulai membuat perhitungan mengenai joint cost allocated dan persentase laba kotornya atau gross margin percentage-nya dengan menggunakan 4 metode yang ada. Kita mulai dari metode yang pertama, metode sales value at split of method. Oke, ada dua panel A untuk menghitung joint cost allocated dan panel B untuk menghitung gross margin percentage. Kita mulai dari panel A. Nah, kalau metode sales value at split of method, kita akan menghitung joint cost allocated-nya untuk produk setelah titik pisahnya. Berarti kita akan mengalokasikannya ke produk keju dan plain yogurt. Jadi produk setelah titik pisah, keju dan plain yogurt, kalau sales value split off, kita pakai produknya. Jadi di sini kita masukin keju dan plain yogurt. Terakhir total. Nah, yang pertama adalah sales value of total production. Nilai jual untuk total produksinya. Cara ngitungnya gimana? Kita lihat di sini keju yang diproduksi adalah 35.000. Harga jualnya adalah 18.000. Karena di sini kita belum tahu nih jual berapa, kan masih menghitung joint cost allocated, kita belum melakukan penjualan, jadi kita nggak tahu berapa yang kita jual. Jadi kita asumsiin semua yang kita produksi bisa terjual. Maka sales value of total production, kita pakai angka yang diproduksi. 35.000 dikali, kalau dia semua kejual nih, kita dapat berapa? Berarti dikali sama selling price-nya 18.000, hasilnya adalah 630 juta. Untuk plain yogurtnya sama nih. Di sini plain yogurt yang diproduksi adalah 7.500. Kalau dia kejual semua, kita dapatnya harga jualnya adalah 11.000, maka kita dapatnya 82.500. Jadi walaupun sebenarnya kita nggak jual dalam keadaan plain yogurt ini, tetap kita mengestimasi menggunakan si plain yogurt karena kita pakai metodenya sales value at split of method. Oke? Maka totalnya adalah 712.500.000. Nah, setelah menghitung sales value of total production, kita akan menghitung berapa weightingnya atau rata-rata tertimbangnya. Nah, cara ngitung weighting gimana? Cara ngitung weighting adalah sales value-nya keju dibagi sama totalnya. Hasilnya adalah, ini jangan dibulatin, ini harus 4 angka di belakang koma, 0,8842. Nah, untuk yang plain yogurt, berarti sales value-nya plain yogurt dibagi sama total. Hasilnya adalah, ini juga 4 angka belakang koma ya kalau weighting, 0,1158. Ini nih, 2 ini kalau ditambah, hasilnya harus 1. Gitu. Nah, ini tambahnya hasilnya harus 1. Nah, setelah hitung weighting, baru kita bisa hitung berapa joint cost allocated-nya. Joint cost allocated, kita lihat di sini total joint cost-nya adalah 550 juta kan ya tadi ya. Maka 550 juta ini akan kita bagi ke keju dan ke plain yogurt sesuai dengan weighting-nya masing-masing. Maka untuk keju, caranya adalah angka weighting-nya dikali sama total joint cost-nya. 486315789. Untuk plain yogurt, weighting-nya plain yogurt dikali sama totalnya. 63684.211. Jadi ini adalah cara untuk membagi joint cost-nya kepada produk keju dan plain yogurt. Nah, kalau kita mau cari tahu berapa joint cost per unitnya, joint cost per unit caranya adalah joint cost allocated dibagi sama unit yang diproduksi. Hasilnya adalah 13.895. Untuk plain yogurt 63684.211 dibagi sama yang diproduksi.
7.500. Hasilnya adalah 8491. Ini kalian boleh pakai 2 angka belakang koma ya, biar lebih akurat. Oke, ini panel A. Selesai. Oke, selanjutnya kita ke panel B. Panel B kita mau menghitung berapa gross margin percentage-nya. Berarti kita udah ngomongin penjualan ini sekarang nih. Nah, karena kita ngomongin penjualan, di sini yang kita jual apa aja produknya? Keju. Keju langsung dijual karena tidak dapat diproses lebih lanjut. Nah, plain yogurt kita nggak jual dalam bentuk plain yogurt ini. Dia bilang kalau plain yogurt itu harus diproduksi dulu untuk menghasilkan fruity yogurt. Nah, fruity yogurt ini yang dijual. Maka di sini produknya kita nggak pakai plain yogurt lagi, tapi kita pakai fruity yogurt. Seperti ini. Oke. Nah, kita mau ngitung gross margin. Cara ngitung gross margin atau gross profit sama aja. Berarti revenue dikurangin cost. Kita mulai dari revenue-nya dulu ya. Revenue. Nah, kalau udah ngomongin revenue, berarti kita mesti lihat berapa yang dijual. Yang dijual keju adalah 30.000 unit. Dengan harga jualnya adalah 18.000. Maka total penjualannya atau total revenue-nya adalah 540 juta. Untuk fruity yogurt, kita lihat di sini fruity yogurt yang dijual adalah 5.000 dengan harga jualnya sebesar 12.000. Maka revenue-nya fruity yogurt adalah 60 juta. Totalnya adalah 600 juta. Nah, revenue ini akan kita kurangin sama cost of goods sold, COGS ya. Nah, COGS di sini cara nyarinya adalah kita akan menghitung join cost-nya ditambah nanti sama kalau ada separable cost. Nah, join cost-nya di sini, join cost-nya kita lihat dari join cost allocated-nya. Di sini join cost allocated-nya untuk keju adalah 486.315.789. Kita masukin angkanya join cost-nya. Untuk plain yogurt, untuk fruity yogurt kita juga ambil dari sini. Kalau kalian tanya sih, tapi kan beda. Yang ini fruity yogurt, yang atasnya plain yogurt. Nggak apa-apa. Kan plain yogurt diproses lebih lanjut jadi fruity yogurt. Jadi sama aja ya. Maka di sini join cost-nya adalah 63.684.211. Totalnya kalau mau dihitung harus 550. Nah, bener ya. Separable cost-nya, di sini yang punya separable cost, keju ada nggak? Nggak ada ya, karena keju tidak diolah lebih lanjut. Yang punya separable cost adalah plain yogurt. Diolah menjadi fruity yogurt mengeluarkan biaya 20 juta. 20 juta itu adalah separable cost. Kita masukin 20 juta. Maka totalnya adalah 20 juta. Join cost ditambah separable cost, namanya adalah production cost. Oke. Jadi ini adalah penjumlahan antara join tambah separable. Keju 486 karena tidak ada separable-nya. Fruity yogurt menjadi 83684, totalnya jadi 570 juta. Nah, kalau kalian lihat, kan kalian produksinya keju deh. Keju produksi 35.000 unit, tapi yang kejual cuma 30.000 unit. Berarti ada ending inventory yang tidak terjual kan? Begitu juga dengan fruity yogurt. Kalian produksi 7.500, tapi yang kejual cuma 5.000. Masih ada ending inventory yang belum kejual. Maka dari itu, production cost ini harus kita kurangin sama ending inventory. Ending inventory-nya gimana cara ngitungnya? Cara ngitung ending inventory adalah, kalian lihat, keju kalau produksi 35.000, kejualnya 30.000, berarti berapa unit yang tersisa? 5.000 ya, selisihnya ya. Maka caranya adalah 5.000
dibagi sama yang diproduksi, yang diproduksinya adalah 35.000 unit, dikali sama production cost-nya. Oke, ending inventory dibagi sama yang diproduksi dikali sama production cost-nya. Maka hasil ending inventory-nya adalah 69,473,684. Nah, fruity yogurtnya berarti yang diproduksi 7.500, yang dijual 5.000. Berarti sisanya adalah 2.500 unit. Dibagi sama yang diproduksinya adalah 7.500 dikali sama production cost-nya adalah 83.684.211. Maka ini inventory-nya adalah 27.894.737. Kita totalin berapa ending inventory-nya? Ending inventory-nya adalah 97.368.421. Ini dibulatin aja ya. Seperti ini. Nah, production cost dikurangi ending inventory, baru kita dapat namanya cost of goods sold. 486 dikurang sama 69. Hasilnya COGS-nya adalah 416.842.105. Untuk fruity yogurt 55789, totalnya adalah 472.631.579. Revenue dikurangin COGS dapat namanya gross margin. Revenue dikurang sama COGS. Gross margin untuk keju adalah 123 juta. Untuk fruity yogurt adalah 42.10526, totalnya adalah 127.368.421. Nah, kalau kita mau ngitung berapa gross margin percentage-nya, seperti yang diminta di soal, persentase laba kotornya, caranya adalah gross margin-nya dibagi sama revenue-nya. Gross margin dibagi revenue dapat gross margin percentage. Untuk keju, gross margin percentage-nya atau persentase laba kotornya adalah 22,81%. Untuk fruity yogurt, berarti gross margin-nya 4210526 dibagi sama revenue-nya 60 juta. Hasilnya adalah 7,02%. Nah, untuk total jangan kalian tambahin ya, tapi kalian hitung dari gross margin dibagi sama total revenue-nya. Hasilnya adalah 21,23%. Jadi jangan ditambahin, kalau tambahin nanti jadi 29%-an, padahal sebenarnya enggak. Gitu ya. Oke, panel B untuk metode yang pertama selesai. Sekarang kita coba mengerjakan dengan metode yang kedua. Metode yang kedua adalah metode physical measure method. Sama ya, masih ada dua panel A dan panel B. Kita mulai dari panel A. Metode physical measure sama dengan metode sales value tadi. Kita akan menggunakan produk setelah split of point-nya. Berarti ada keju dan plain yogurt. Total. Nah, kalau yang tadi metode sales value, pertamanya adalah sales value of total production. Karena kita ada di metode physical measure, jadi yang pertamanya adalah physical measure of total production. Ini kita masukin total unit yang diproduksi. Untuk keju yang diproduksinya adalah 35.000. Untuk plain yogurt yang diproduksinya adalah 7.500. Maka totalnya adalah 42.500. Nah, baru yang kedua kita akan cari weighting-nya. Jadi caranya sebenarnya sama ya, metode physical measure atau sales value yang tadi. Cuma beda di pertamanya aja. Kalau tadi pakai sales value of total production, kalau ini pakai physical measure. Weighting caranya adalah angka physical measure-nya keju dibagi sama total. Jadi kalau weighting itu selalu produk tersebut dibagi total. Ini bikin 4 angka belakang koma kalau kita mau cari weighting. Plain yogurt berarti 7.500 dibagi sama total.
Ini juga bikin 4 angka belakang koma. Nah, ini kalau di total hasilnya harus 1. Nah, join cost allocated-nya, di sini tadi join cost kita adalah 550 juta yang akan kita bagi ke dua produk. Cara baginya adalah berdasarkan weighting-nya. Untuk keju berarti 0,8235 dikali sama 550 juta. Hasilnya adalah 452,941,176. Untuk plain yogurt berarti 0,1765 dikali sama 550 juta. Oke, kalau udah kita cari join cost per unit. Caranya adalah join cost allocated dibagi sama unit yang diproduksi. Ini kita bikin dua angka belakang koma. Join cost allocated dibagi unit yang diproduksi. Kita juga bikin dua angka belakang koma. Oke. Selesai panel A. Buat panel B-nya, panel B kita pakai produk yang akan kita jual, berarti keju dan fruity yogurt. Nah, untuk panel B caranya sama persis untuk semua metode. Jadi bedanya itu cuma di panel A aja ya. Kalau panel B, metode manapun caranya sama. Nah, pertama adalah revenue. Revenue berarti tadi yang dijual, sold, dikali sama selling price-nya. 540 juta untuk fruity yogurt, sold-nya 5.000 dikali selling price-nya 12.000. 60 juta, totalnya kita jumlahin aja, kita sum 600 juta. Nah, revenue ini kita kurangin sama cost of goods sold. Nah, CO gas ini caranya adalah dengan menambahkan join cost sama separable cost-nya. Join cost-nya kalian bisa ambil dari sini nih, join cost allocated. Oke. Nah, separable cost di sini yang punya separable cost tadi adalah si fruity yogurt. Maka ini 0, ini fruity yogurt masukin 20 juta. Totalnya adalah 20 juta. Nah, join tambah separable sama nih kayak gini ya, join tambah separable dapat hasilnya adalah production cost. Nah, udah ketemu production cost-nya. Karena kalian punya ending inventory, tidak semuanya terjual kan? Maka kita harus kurangin sama ending inventory. Nah, cara nyari ending inventory-nya sama kayak tadi ya. Yang tersisa, kita dari keju dulu. Produksi 35, jual 30.000. Berarti sisanya adalah 5.000. 5.000 dibagi sama yang diproduksi, dikali sama production cost. Ending inventory-nya adalah 64 juta. Untuk fruity yogurt, berarti kita lihat produksinya adalah 7.500, jualnya 5.000. Berarti sisanya adalah 2.500. Dibagi sama 7.500 dikali sama production cost-nya. Oke, lalu totalnya tinggal kita totalin aja. Kayak ini, gak usah pakai koma-komaan ya. Kita bulatin aja. Oke. Nah, production cost dikurangin ending inventory, baru nih dapat namanya COGS. Production cost dikurang sama ending inventory. Nah, kalau udah revenue dikurang COGS, baru dapat gross margin.
Revenue dikurang COGS. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat Fruity Yogurt dia revenue 60 juta, tapi COGS-nya 78 juta. Karena COGS-nya lebih besar, maka dia loss. Nah, kalau kita mau cari berapa gross margin percentage-nya, sama tadi caranya ya, gross margin percentage, gross margin-nya dibagi sama sales-nya atau sama revenue-nya. Dapat 28,10% yang keju untuk Fruity Yogurt. Gross loss-nya, ruginya 18 juta, minus 18 juta dibagi sama 60 juta. Minus 30,07%. Untuk totalnya, jangan ditotalin ini ya, tapi kita hitung gross margin-nya dibagi sama revenue-nya. 22,29%. Oke, panel B selesai. Untuk metode yang kedua, physical measure method. Jadi kita ke metode ketiga. Metode ketiga adalah metode net realizable value. Nah, kita mulai dari panel A ya. Panel A, kalau misalkan kita pakai metode NRV, kita akan pakai produk terakhir yang dijual oleh perusahaan. Jadi kalau tadi metode sales value sama physical, dua metode yang pertama, kita pakai produk setelah titik split off-nya, tadi keju sama plain yogurt kan. Tapi kalau metode NRV, itu kita pakai produk terakhir yang dijual. Karena keju tidak dapat diproses lebih lanjut, maka kita jual dalam bentuk keju. Nah, karena plain yogurt tidak dijual, tapi diproses lebih lanjut menjadi fruity yogurt baru dijual, maka kita akan pakainya produknya keju dan fruity yogurt. Oke. Nah, yang pertama, kita mulai dari namanya final sales value of total production. Final sales value of total production, berarti nilai jual dari total produksinya. Keju di sini yang diproduksi 35.000 dikali selling price-nya 18.000, dapat 630 juta. Nah, ini kita pakai fruity yogurt. Maka kita lihat fruity yogurt di sini 7.500, produksinya dikali sama selling price-nya 12.000, hasilnya 90 juta. Maka totalnya adalah 720 juta. Nah, ini kan setelah separable cost nih, produk terakhir kan, kita mau tahu NRV-nya berapa at split off-nya. Maka kita harus kurangin sama separable cost. Di sini keju nggak punya separable cost, yang punya separable cost adalah fruity yogurt sebesar 20 juta. Oke. Nah, ini baru dapat namanya net realizable value at split off. Jadi total NRV di titik split off-nya. Ini dapat dari final sales value dikurangi separable cost. Oke. Totalnya jadi 700 juta. Nah, setelah dapat NRV at split off-nya, baru kita hitung weighting-nya. Jadi bedanya cuma di tahapan awal aja ya. Setelah dapat NRV at split off, kita hitung weighting-nya. Cara hitung weighting juga sama. Berarti NRV-nya keju dibagi sama total. Ini 4 angka belakang koma seperti biasa, kayak 0,9 ya. Seperti yogurt, 70 juta dibagi sama 700 juta. 0,1. Oke, ini berarti gini aja. Nah, totalnya adalah 1. Nah, setelah dapat weighting, kita hitung berapa joint cost allocated-nya. Joint cost allocated-nya, total joint cost-nya 550 juta. Berarti untuk keju 0,9 dikali sama 550 juta, 495. Untuk fruity yogurt berarti 0,1 dikali sama 550 juta. 55 juta. Kalau kita mau cari tahu joint cost per unit, maka caranya sama.
join cost allocated dibagi sama unit produksinya. 735.000 dapat 14.143, kita bikin 2 angka belakang koma. Untuk roti yogurt 55 juta dibagi sama unit produksinya 7.500. Ini juga kita pakai 2 angka belakang koma. Oke, panel A untuk metode NRV selesai. Kita lanjut ke panel B. Panel B kita hitung revenue, cost, dan gross profit untuk keju dan roti yogurt. Oke, caranya sama ya, sama dua metode yang sebelumnya. Revenue-nya berarti sold dikali sama selling price. Ini juga sama, sold dikali sama selling price. Ini di total. Nah, ini dikurangin sama COGS. COGS ini kita totalin join cost dan separable cost. Join cost-nya ambil angka yang ini, join cost allocated, ini juga 55. Separable cost-nya ini 0, ini 20 juta. Nah, totalnya adalah 20 juta. Join tambah separable, tadi dapat namanya production cost. Oke, keju 495, roti yogurtnya 75, totalnya 570. Production cost ini harus dikurangin sama ending inventory. Ending inventory caranya juga masih sama kayak dua metode sebelumnya. Caranya adalah yang tersisa, yang keju ya, keju tadi tersisanya berarti 5.000 dibagi sama unit produksinya 35 dikali sama production cost 70.714. Untuk roti yogurt berarti endingnya adalah 2.500 unit dibagi unit produksinya 7.500 dikali sama production cost-nya 25 juta. Maka total ending inventory-nya adalah 95. Production cost dikurangin ending dapat namanya cost of goods sold. Oke, COGS keju 424, roti yogurtnya 50, totalnya 474. Nah, ini kurang COGS adalah gross margin. Revenue dikurang COGS. Gross marginnya keju 115, gross marginnya roti yogurt 10 juta, totalnya 125. Kita cari gross margin percentage. Gross margin percentage berarti gross margin dibagi sama revenue-nya. 21,43%. Untuk roti yogurt 10 dibagi sama 60 juta, 16,67. Untuk total 125 dibagi sama 600, 20,95%. Selesai panel B. Untuk metode yang ketiga, NRV method. Metode yang keempat yaitu metode constant gross margin percentage NRV method. Agak panjang ya namanya, constant gross margin percentage NRV method. Nah, metode ini agak sedikit berbeda dari 3 metode sebelumnya. Jadi kalau di 3 metode sebelumnya kita ke panel A, panel B. Panel A cari join cost allocated, panel B cari gross margin percentage-nya. Nah, kalau di metode ini, karena metode ini itu kita akan mendapatkan gross margin percentage yang sama untuk semua produknya. Jadi kalau kalian perhatiin nih dari kemarin, gross margin percentage-nya selalu beda-beda ya, jarang banget sama nih, ya kan? Jadi beda-beda nih. Tapi kalau metode constant gross margin percentage, metode yang keempat ini,
nanti setiap produk akan memiliki gross margin percentage yang sama, maka namanya constant gross margin percentage. Jadi, pertama kali di panel A, kita akan mencari tahu dulu nih, berapa sih gross margin percentage yang kita inginkan. Nah, di sini ada dua step nanti panel A-nya, step 1 dan step 2. Jadi panel A dibagi lagi jadi step 1 dan step 2. Nah, step 1 kita pakai produknya keju dan fruity yogurt. Kalau misalkan metode NRV sama metode ini kita pakainya produk terakhir yang dijual ya. Jadi kita pakainya keju sama fruity yogurt. Sama total. Oke, pertama kali kita cari final sales value of total production. Nah, final sales value of total production, keju yang diproduksinya 35.000 dikali selling price-nya 18.630 juta. Fruity yogurt 7.500 dikali 12.000. 90 juta. Di total hasilnya adalah 720 juta. Nah, kalau cari gross margin berarti kan sales dikurangin sama cost. Jadi kita akan kurangin sama cost. Nah, di mana cost-nya ada joint cost dan separable cost. Nah, joint cost sama separable cost-nya kita kan belum alokasiin kan ke keju berapa, ke fruity yogurt berapa, jadi kita langsung masukin ke totalnya aja di sini. Total joint cost tadi 550 juta. Separable cost-nya adalah 20 juta. Maka total joint dan separable adalah 570 juta. Nah, sales value dikurangin sama cost-nya dapat nanti gross margin. 720 dikurang 570. Hasilnya adalah 150 juta. Nah, kita akan cari gross margin percentage-nya. Gross margin percentage sama dengan 150 juta dibagi sama sales-nya. 20,83%. Jadi nanti semua produk kita, baik keju maupun fruity yogurt, kita harus mendapatkan gross margin percentage 20,83%. Ini panel A step 1. Oke, kita lanjut ke step 2. Step 2 kita mau cari joint cost allocated-nya. Keju dan fruity yogurt. Nah, caranya sama, kita pakai final sales value of total production. Ini kita udah tulis di atas kan, jadi kalian langsung pakai angkanya aja nggak apa-apa, sama aja. Oke. Nah, bedanya metode ini sama metode yang lainnya, kalau misalkan tadi kita udah cari gross margin percentage-nya duluan nih, selain itu perbedaan selanjutnya adalah kita tidak akan mencari weighting. Kalau sebelum-sebelumnya kita selalu cari weightingnya ya, weightingnya. Nah, di metode ini kita nggak akan cari weightingnya. Jadi, caranya adalah kita balik konsepnya. Biasanya kan kita penjualan dikurangin cost, dapat gross margin. Sekarang kita balik. Penjualan dikurang gross margin, dapat cost. Gitu. Jadi, biasanya sales kurang cost sama dengan gross margin. Sekarang dibalik. Jadi, sales dikurang gross margin, dapatnya cost. Nah, maka dari itu ini kan sales ini atau final sales value-nya. Kita akan kurangin sama gross marginnya. Gross marginnya berapa? Namanya udah tahu. Udah bisa dicari tahu dari gross margin percentage-nya. Di sini gross margin percentage-nya adalah 20,83%. Nah, 20,83% ini dikali sama sales value-nya. 131.250. Yang fruity yogurt juga sama. 20,83% dikali sama sales value-nya. Nah, ini tinggal kita totalin aja. Oke, dapat nih 150 juta kan? Totalnya nih sama. Nah, final sales value dikurang gross margin dapat namanya production cost. Masih ingat nggak tadi production cost itu apa? Oke, ini dikurang gross margin dapat production cost.
Di production cost keju sama fruity yogurt, production cost adalah joint cost ditambah separable cost. Kita tahu production cost-nya, kita tahu separable cost-nya. Berarti kalau kita mau cari tahu joint cost-nya tinggal dikurang. Production cost dikurang sama separable cost. Yang punya separable cost adalah si fruity yogurt sebesar 20 juta. Oke, kalau udah kita kurangin production kurang separable, tadi dapatnya joint cost ya. Joint cost allocated production dikurang sama separable-nya. 498 karena tidak ada separable cost keju fruity yogurt jadi 51.250, totalnya 550. Nah, kalian perhatikan di sini total joint cost allocated 550 ini harus sama dengan joint cost yang kita cari tahu di sini. Kalau beda gimana? Kalau beda artinya kalian salah gitu. Ya, jadi ini harus sama nih. Ini cek pertama kalian untuk menentukan udah benar atau belum hitungannya adalah cek di joint cost allocated totalnya udah sama atau belum. Kalau udah, kita lanjut ke panel B. Panel B caranya sama dengan dengan 3 metode sebelumnya. Oke, kita ke panel B. Panel B, kita hitung berapa gross margin percentage-nya. Kok dihitung lagi sih, Ci? Kan di atas sudah dicari tahu. Kan kita harus pastiin benar atau enggak. Gitu ya. Oke. Caranya sama persis dengan ketiga metode sebelumnya. Kita mulai dari revenue. Revenue berarti kita lihat yang dijual dikali sama selling price-nya. Yang fruity yogurt juga sama ya. Itu dikali 12.000. Oke, totalnya adalah 600 juta. Revenue ini akan dikurangi dengan cost of goods sold. Nah, COGS ini caranya adalah joint cost ditambah sama separable cost. Joint cost kita masukin yang ada di sini. Joint cost allocated-nya 498 dan 51.250. Totalnya berarti kan tadi 550 ya. Separable cost-nya kita masukkan yang kejunya 0. Yang fruity yogurtnya 20 juta. Kita masukin dari sini juga bisa. Totalnya adalah 20 juta. Nah, production cost-nya join tambah separable dapat production cost Oke, nah ini kan nggak semuanya kejual, maka kita kurangin sama ending inventory. Nah, ending inventory caranya masih sama kayak tadi. Yang keju berarti sisanya di gudang ada 5.000 ya, selisihnya 5.000 dibagi 35.000 dikali sama production cost. Yang fruity yogurt sisanya 2.500 dibagi sama produce-nya 7.500 dikali sama production cost. Nah, totalnya adalah 95 juta. Production cost dikurangin ending inventory baru dapat namanya COGS. Nah, ini COGS mereka. Revenue kurang COGS dapat gross margin. Gross margin revenue dikurang sama COGS. Keju 112.500, fruity yogurtnya 12.500, totalnya 125. Nah, gross margin percentage-nya
Caranya adalah gross margin dibagi sama revenue. Kalau hasil 20,83 berarti kita udah benar. Tapi kalau misalkan beda berarti salah. Nah, sama ya. Kita coba satu lagi. 12.500 dibagi sama revenue-nya. 20,83. Totalnya. 125.000 dibagi sama 600 juta. 125 juta dibagi 600 juta. 20,83. Nah, ketika ketiga ini sudah sama dengan yang ada di atas, berarti sudah benar. Oke, 4 metode join cost telah selesai.